Perkenalkan, saya Dani Agus Widianto, NIM 20136 dari Stikes Guna Bangsa Yogyakarta akan melakukan tindakan pekajian spiritual. Tahap preinteraksi. Yang pertama, membaca rekam medis terlebih dahulu. Yang kedua, mempersiapkan alat. Yang ketiga, mencuci tangan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya perawat Dani Agus Widianto, perawat yang berjaga di pagi ini ya Pak, jam 7 sampai jam 2 siang. Ini dengan Bapak siapa ya? Untuk mohon sebutkan nama, alamat, sama tanggal lahirnya Pak. Ya, saya Anggi Priantoro, tanggal lahir 30 Januari 2001, alamat Samping 1, Pencesari Sandakan, Bandung. Mohon lihat gelangnya Pak. Ya benar ya Pak, dengan Bapak Anggi, alamat Samping 1, Pencesari Sandakan, Bandung. Hari ini saya akan melakukan pengkajian spiritual ya Pak. Untuk waktunya kurang lebih 10 menit, apakah Bapak bersedia? Ya. Untuk prosedurnya, saya akan memberikan pertanyaan kepada Bapak. Nanti Bapak tinggal menjawab pertanyaannya. Untuk tujuannya, untuk mengetahui apakah terdapat masalah dalam spiritual yang Bapak anut atau tidak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Apakah ada pertanyaan sebelumnya Pak? Tidak. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, bagaimana Bapak memaknai kondisi saat ini dari segi spiritual Pak? Setelah saya sakit, saya jadi kesulitan untuk melakukan kegiatan ibadah, Pak. Sebelumnya apakah agama ini penting Pak bagi Bapak? Ya, penting. Lalu sebelumnya Bapak apakah aktif dalam keagamaan seperti pengajian Pak? Saya juga, ya, saya aktif, saya datang ke pengajian, saya datang ke khutbah-khutbah di dekat tempat tinggal saya. Tetapi setelah saya sakit, saya jadi sulit untuk datang dan saya jarang untuk melakukan hal tersebut. Iya Pak. Selain itu tadi menjelaskan ya Pak, untuk sholat 5 waktu lebih rajin. Selain sholat 5 waktu, apakah ada kegiatan lain Pak di luar sholat? Ada mungkin mengaji, terus ikut pengajian, gitu Pak. Baik Pak. Nah di sini Bapak, apakah Bapak membutuhkan kami sebagai perawat untuk membantu Bapak dalam memenuhi kebutuhan spiritual, misalnya Bapak mendapatkan atau mengalami perubahan dalam kegiatan keagamaan atau ibadah, apakah Bapak membutuhkan kami? Saya mungkin butuh Pak, soalnya saya kan ini hanya bisa berdiri, hanya bisa tidur sambil ibadah, nggak bisa berdiri. Jadi mungkin saya butuh bimbingan untuk melakukan ibadah dengan posisi tertidur ataupun duduk Pak. Nah, untuk wudhu itu bisa dilakukan dengan secara tayamum ya Pak. Untuk sholatnya, kalau Bapak tidak bisa berdiri, Bapak duduk, insya Allah berbaring juga bisa ya Pak, asalkan menutup aurat dan niat insya Allah diterima. Nah, apakah Bapak butuh Ustadz untuk membantu memenuhi ibadah Bapak? Mungkin juga butuh Pak, soalnya saya ingin bertanya biar tahu ilmunya bagaimana cara melakukan ibadah pada posisi yang tadi itu tidur ataupun dalam keadaan duduk. Lalu saya juga ingin tahu bagaimana tata cara tayamum yang benar. Baik Pak. Bapak, setelah kita melakukan pengkajian spiritual tadi, bagaimana perasaan Bapak? Saya jadi lebih tahu sih Pak, bagaimana cara
untuk beribadah di kondisi yang berdiri dan tidur. Lalu saya juga tahu kita wudhunya juga bisa tayamum. Itu lebih mudah dan bisa saya lakukan, soalnya ketika saya sakit ini saya nggak bisa jalan, nggak bisa ambil air terlalu lama gitu Pak. Alhamdulillah ya Pak, Bapak sudah mulai tenang dalam kekhawatiran Bapak dan sudah merasa paham. Nah, di sini saya izin menyimpulkan ya Pak, untuk sholat secara berbaring, jika Bapak tidak mampu berdiri atau duduk itu tidak apa-apa Pak, dianggap sah-sah saja, insya Allah diterima. Nah, yang penting itu menutup aurat dan juga niatnya. Untuk wudhunya Bapak bisa kesulitan untuk merasa kesulitan kan Pak, untuk airnya bisa melakukan secara tayamum. Dan nanti saya akan mendatangkan karyawan pukul 8 untuk membantu Bapak memenuhi kebutuhan spiritual. Iya, Pak. Alhamdulillah ya Pak. Ya. Pertemuan sudah selesai. Apakah sebelumnya ada yang ingin ditanyakan Pak? Belum. Baik Pak, kalau tidak ada saya izin berpamitan. Nanti saya kembali ke ruang jaga. Nanti Bapak kalau butuh apa-apa bisa pencet bel di atas Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Tanggal 21 Juni 2022 jam 9 pagi telah dilakukan tindakan pengkajian spiritual pada TNA lahir 30 Januari 2001 untuk masalah keperawatan kurang pengetahuan spiritual mengenai kegiatan keagamaan, yaitu ibadah, lalu tindakan yaitu edukasi tata cara sholat dan juga wudhu secara tayamum. Lalu respon klien sudah paham mengenai kekhawatiran yang dirasakan, pasien sudah merasa tenang, lalu data objektifnya klien bisa menjelaskan mengenai tayamum dan tata cara sholat saat sakit. Analisisnya yaitu masalah mengenai kurangnya pengetahuan spiritual kepada pasien teratasi, untuk intervensinya dilanjutkan dengan mendatangkan rohaniawan yaitu Ustadz tertanda perawat Dani Agus Fitrianto.